Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai psikologi pendidikan dalam mata kuliah psikologi pendidikan itu sendiri. Di sini ada beberapa poin penting mengenai psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, pengertian psikologi pendidikan, yang kedua, manfaat psikologi pendidikan, ketiga, hakikat pendidikan profesional, dan yang terakhir adalah kompetensi pendidikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan penerapan prinsip dan metode psikologi untuk mengkaji perkembangan, belajar motivasi, pembelajaran, penilaian, dan isu-isu terkait lainnya yang mempengaruhi interaksi belajar mengajar. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dan sering terfokus pada subkelompok seperti berbakat anak-anak dan mereka yang tunduk pada khusus penyandang cacat. Dari beberapa pendapat tentang psikologi pendidikan, kami mengambil kesimpulan bahwa pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan, yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan itu sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Kita bahas yang pertama, yaitu untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda, seperti yang pertama, memahami perbedaan individu atau peserta didik. Seorang guru harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati, karena karakteristik masing-masing siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perbedaan karakteristik siswa tersebut pada berbagai tingkatan pertumbuhan dan perkembangan, guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam memahami perbedaan karakteristik siswa tersebut. Yang kedua, penciptaan iklim belajar yang kondusif. Di dalam kelas, pemahaman yang baik tentang ruang kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat membantu guru untuk menyampaikan materi kepada siswa secara efektif. Iklim pembelajaran yang kondusif harus bisa diciptakan oleh guru sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan efektif. Yang ketiga, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran didasarkan pada karakteristik perkembangan siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik
dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami peserta didik. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Peserta didik, seorang guru harus memainkan peran yang berbeda di sekolah, tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Bimbingan adalah jenis bantuan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang diperlukan untuk siswa pada tingkat usia yang berbeda-beda. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Pembelajaran guru harus melakukan 2 kegiatan penting di dalam kelas, seperti mengajar dan mengevaluasi. Kegiatan mengevaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Pembahasan yang kedua yaitu untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengacu pada perubahan perilaku yang dialami siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru dalam menentukan bentuk-bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media. Pembelajaran pengetahuan tentang psikologi pendidikan diperlukan guru untuk merencanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan. Misalnya, penggunaan media audio visual, sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada peserta didik. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran harus disusun berdasarkan kondisi psikologi peserta didik. Misalnya, mata pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa seperti matematika ditempatkan di awal pelajaran, di mana kondisi siswa masih segar dan semangat dalam menerima materi pelajaran. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru untuk merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hakikat pendidikan profesional. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang pertama menunjukkan seperangkat kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, mampu bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi. Yang ketiga, mematuhi kode etik profesi pendidik. Keempat, bekerja dengan penuh dedikasi. Kelima, membuat keputusan secara mandiri ataupun secara bersama-sama. Yang keenam, menunjukkan akuntabilitas kerjanya kepada pihak-pihak terkait. Ketujuh, bekerja sama dengan pihak lainnya yang relevan. Dan yang terakhir, secara berkesinambungan mengembangkan diri, baik secara mandiri ataupun melalui asosiasi profesi. Pembahasan yang terakhir yaitu kompetensi pendidik. Menurut Pembelajar Praktik nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik itu diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma 4, sedangkan kompetensi pendidik tersebut meliputi
Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. 3, kompetensi profesional. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Cukup sekian pemaparan materi mengenai psikologi pendidikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari pemaparan tersebut. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya punya kata-kata motivasi untuk menambah semangat belajar kita. Menuntut ilmu adalah ibadah, memahaminya adalah wujud takut kepadanya, mengkajinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah, dan mengingatnya adalah tasbih. Cukup sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.